Ya, selamat pagi adik-adik. Ini angkatan berapa ini ya? Angkatan 2019 daftar. 2019, semester 6 ya? Ya, oke. Kalau sudah semester 6 berarti ini bukan pertama kali ketemu dengan saya ya. Di semester 4 dulu sudah pernah ketemu dengan saya dengan kuliah infeksi dan inflamasi. Mudah-mudahan masih ingat. Masih ingat kuliah itu? Sudah lupa ya. Oke. Nah, jadi kuliah ini sangat berhubungan dengan kuliah sebelumnya. Jadi kalau kalian masih ingat dengan kuliah tersebut, seharusnya bisa mengikuti. Dan di akhir kuliah tersebut saya juga sudah sampaikan bahwa kuliah itu akan berlanjut di semester 6. Jadi di semester 4 lalu di kuliah infeksi inflamasi itu adalah istilahnya adalah SOA-nya. Jadi dari pemeriksaan subjektif, objektif, dan asesmen atau diagnosisnya. Nah, di kuliah semester ini adalah P-nya atau planning-nya dan juga treatment-nya gitu. Nah, ini saya langsung mulai saja ya. Nah, ini contoh ya sebagai pembukaan. Ini adalah salah satu kondisi infeksi yang disebabkan oleh gigi gitu. Ini merupakan kasus gawat daruratan. Sehingga nanti penanganan emergensinya adalah kompetensi seorang dokter gigi. Walaupun nanti untuk kasus kuratifnya itu dilakukan oleh spesialis bedah mulut, Raihan, mohon mic-nya di-off-kan ya. Raihan Wirsande. Ya. Mic-nya bisa tolong di-off-kan dulu, Raihan. Ya, nah jadi ini kasus dengan multiple necrosis dan multiple radix gigi. Ini terutama ada gigi 26 ya, gigi 26 itu yang akarnya berhubungan dengan sinus itu terinfeksi. Sehingga ada infeksi yang masuk lewat sinus, kemudian lewat fossa canina juga, ini fossa canina, kemudian ke infraorbita, dan juga inflamasinya sampai ke supraorbita. Sehingga mudah-mudahan masih ingat kasus ini, jadi abses kuliah semester lalu ya, jadi abses itu diagnosisnya bergantung dengan lokasinya. Sehingga ini bisa dinamakan abses fossa canina yang meluas sampai ke periorbita gitu. Nah, maka dari itu kita sebagai dokter gigi harus mengedukasi pasien apabila ada sisa akar gigi itu harus dilakukan pencabutan supaya tidak terjadi infeksi. Nah, ini juga kasus pasien atas nama Cindy itu abses ya. Abses itu keluar dari submandibula gitu. Jadi dari gigi tembus ke kutan gitu. Nah, jadi abses itu, untuk mendiagnosis abses itu kalian harus yakin ada pusnya sehingga itu bisa didiagnosis dengan abses. Nah, itu tadi pendahuluannya, dan ini kemudian manajemen untuk abses itu ada 7 prinsip ya. Ada 7 prinsip yang harus kalian ketahui. Nah, yang pertama itu adalah determine severity atau menentukan tingkat keparahannya. Itu dari pemeriksaan subjektifnya, jadi dari riwayatnya.
Yang pertama dari keluhan pasien. Kalau sudah abses, pasti pasien datang itu keluhannya bukan, "Dok, saya mau cabut gigi," gitu. Tapi pasti, "Dok, ini saya bengkak sakit sekali," gitu. Itu nanti, atau, "Dok, ini kemarin bengkak sudah sempat sakit sekali, sekarang sudah agak kempes atau keluar nanahnya," begitu. Jadi, eee, tidak ada pasien dengan abses itu datang dengan keluhan, "Dok, saya mau cabut gigi," gitu, tidak, walaupun penyebabnya itu gigi, gitu. Jadi dari chief komplain pasien itu saat kalian pertama bertatap muka dengan pasien, kalian sudah harus mulai merakit diagnosis di kepala kalian, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita dengar keluhan utama pasien, baru kita gali lebih lanjut lagi tentang riwayatnya. Nah, itu adalah masuk ke present illness atau riwayat perjalanan penyakit. Itu dengan pertanyaan W dan H ya, di mana itu mulai, terus bagaimana itu menyebar sejak pertama kali pasien menyadarinya, berapa lama infeksi itu sudah ada, kapan itu mulai pertama terjadi atau onsetnya, berapa lama dari pertama itu terjadi, kemudian muncul nyeri, kemudian bengkak, dan kemudian ada drainasenya, kalau sudah ada drainasenya. Kemudian bagaimana perubahan keparahannya berdasarkan waktu, apakah singkat atau apakah pelan, gitu. Kemudian riwayat sakit gigi, apakah sebelum bengkak ini diawali dengan sakit gigi, atau ada trauma itu kecelakaan ya, bisa itu fraktur gigi atau itu fraktur rahang. Kemudian tumor itu tumor atau kista itu bisa terinfeksi juga. Sehingga bukan hanya karena gigi bisa terjadi infeksi, tetapi juga karena ada lesi patologis lain. Dan kemudian apakah ada riwayat infeksi yang berulang. Jadi pasien itu kadang ada yang abai. Jadi sudah pernah infeksi, dia self medikasi sembuh, kemudian infeksi lagi dan begitu terus gitu. Kemudian perawatan yang sudah dilakukan oleh pasien, apakah itu profesional treatment, itu bisa riwayat rawat inap atau rawat jalan dengan tenaga ahli ya, di sini maksudnya adalah dokter atau dokter gigi, dan apakah ada self treatment. Nah, terkait dengan infeksi yang berulang atau recurrent infection itu, kalau pasien sudah berulang dan dia menjalani profesional treatment, artinya dia kemungkinan sudah berulang kali mendapatkan antibiotik, kita harus curiga adanya resistensi antibiotik. Nah, ini sedikit untuk alur pemeriksaannya. Jadi untuk pemeriksaan subjektif pasien itu ada present illness, ada juga medical history. Nanti akan kita bahas di medical history-nya. Kemudian dari present illness kita harus tahu gejala onset dan durasi untuk mengetahui keparahan infeksi. Nah, tanda dan gejala umum dari infeksi odontogenik itu antara lain trismus. Trismus itu sulit untuk membuka mulut, kemudian demam, otomatis ya kalau ada infeksi yang sudah sampai sistemik itu ada demam. Tapi kalau hanya infeksi yang sifatnya lokal, biasanya tidak ada demam. Kesulitan menelan itu karena ada inflamasi yang meluas sampai ke jaringan otot. Kemudian nyeri, sulit bernafas ini sudah ada tanda bahaya ya, sehingga dia membutuhkan pertolongan segera karena sudah ada airway obstruction. Kemudian juga ada sulit menelan sudah ya. Nah, kemudian riwayat medis dan riwayat pengobatan merupakan kunci evaluasi kemampuan pasien dalam melawan infeksi serta mengetahui potensi adanya interaksi obat. Nah, kemudian setelah pemeriksaan subjektif, kita masuk ke pemeriksaan objektif atau pemeriksaan klinis. Nah, ini masih prinsip satu ya untuk determine severity. Nah, itu ada penyebaran infeksi lewat spasium-spasium yang ada di leher. Sudah kita pelajari ya di semester 4 lalu. Nah, itu bisa terjadi parsial atau total obstruksi jalan nafas. Ya, kita tahu kalau di
leher, ada laring dan juga faring ya. Dan pembengkakan di leher otomatis bisa menekan laring sehingga menyebabkan obstruksi jalan nafas. Kalian nah nanti mungkin lanjut lagi di semester 7 untuk emergency ya, nanti kalian akan belajar bagaimana cara mengatasi airway obstruction gitu. Kemudian general condition, keadaan umum itu ada lemah, kemudian ada sakit dan juga ada demam ya. Jadi lemah, letih, lesu, demam, nyeri gitu ya, itu yang harus kita waspadai karena kalau sudah ada itu berarti dia beresiko untuk terjadinya pemburukan kondisi. Nah, vital sign itu sangat penting ya karena itu benar-benar namanya saja vital sign, tanda-tanda kehidupan. Nah, jadi perubahan pada vital sign itu bisa mempengaruhi kehidupan pasien. Yang perlu kita waspadai pada kondisi-kondisi infeksi yang parah itu kalau suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Artinya sudah terjadi sepsis, itu bisa mengarah ke shock septic ya. Jadi pasien bisa terjadi shock, itu bisa terjadi kalau suhunya 38 derajat Celcius. Kemudian heart rate itu lebih dari 100, respirasi lebih dari 22. Salah satu ada saja itu sudah mengarah ke arah shock. Gitu. Nah, nanti shock juga kalian perlu ingat, mungkin kalian catat di buku catatan kalian, akan kalian pelajari lagi di semester 7. Gitu. Nah, kemudian nyeri dan kecemasan itu bisa meningkatkan sistolik lebih dari 120 mmHg. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Jadi peningkatan tensi, tekanan darah, itu belum tentu pasien itu hipertensi. Itu ya, yang harus kalian ingat. Pasien kalau kesakitan, itu sistoliknya bisa naik. Gitu. Jadi misal kalian nanti sudah koas atau sudah naik selesai jadi dokter gigi, kalau kalian melakukan tindakan dan menimbulkan nyeri pada pasien, itu akan meningkatkan sistoliknya. Nah, maka dari itu kalian harus berhati-hati kalau merawat pasien dengan hipertensi atau dengan kelainan jantung, sehingga kalian harus manajemen atau kontrol nyeri dengan baik, baik itu nyeri durante operasi atau post operasi. Nah, kemudian hipotensi ini juga tidak kalah berbahayanya dengan hipertensi ya, sehingga hipotensi itu bisa terjadi penurunan 90 sampai 60 mmHg. Itu sudah mengarah ke septic shock ya, gitu. Nah, kemudian infeksi itu sudah tentu menimbulkan inflamasi ya, sudah pasti. Kalau ada infeksi pasti akan ada inflamasi. Tetapi inflamasi belum tentu akan ada infeksi. Gitu. Jadi inflamasi bisa disebabkan oleh trauma, bisa disebabkan oleh luka, bisa disebabkan oleh infeksi juga. Nah, ini kalian sudah basic sekali ya untuk inflamasi, itu ada kemerahan, nyeri, bengkak, hangat, dan juga kehilangan fungsi. Itu udah di luar kepala kalau itu ya. Kemudian ada trismus, dyspnea atau susah nafas, disfagia atau susah telan. Nah, pembengkakan itu konsistensinya itu harus kalian ketahui apakah lunak, kenyal, ada indurasi atau fluktuasi. Gitu ya. Jadi harus kalian ketahui. Kalau abses itu umumnya fluktuasi. Kalau lunak atau kenyal itu biasanya suatu masa. Indurasi itu kalau sudah ada fistulnya. Kemudian keras, ada juga keras ya kalau itu selulitis, itu sudah kalian pelajari juga di semester 4. Ini saya sambil review apa yang akan kalian pelajari di semester 7 dan juga apa yang sudah kalian pelajari di semester 4 ya, supaya kalian bisa terus refresh untuk ingatan dan juga logika berpikirnya. Penyebabnya itu bisa gigi karies, impaksi gigi, periodontal disease,
fraktur atau baik pada itu gigi maupun pada rahang. Ini untuk alur pemeriksaan fisiknya bisa kalian lihat. Di sini untuk kasus emergensi, kalau kasus emergensi ya, khusus kasus emergensi, yang perlu kalian ketahui pertama itu adalah kesadaran ya. Jadi dilihat kesadarannya. Mungkin kalian sudah pernah tahu ABC atau CAB itu ya. Itu nanti lebih komplitnya di semester 7. Kalau kesadarannya terjadi penurunan kesadaran atau gangguan kesadaran, kalian langsung CAB. Tapi kalau kesadarannya masih baik, itu masih ABC. Vital sign itu dan ini inspeksi awal ini dilakukan bersamaan ya. Jadi bukan sesuatu yang mana dulu yang harus didahulukan, tapi sambil kalian memeriksa, kalian itu sambil menginspeksi. Penampilan secara umum itu kesadaran ya yang tadi saya sebutkan. Kemudian pemeriksaan jalan nafas, ini tidak harus yang diperiksa bagaimana kalau itu pasien emergensi. Otomatis kalau pasiennya datang ke kalian jalan kaki terus ngomong, dok saya ada bengkak, otomatis jalan nafas tidak akan terganggu gitu. Kalau jalan nafas terganggu, kalian pasti pasiennya sudah sesak nafas, pasien ada wheezing, pasien ada bronki, pasien ada gargling, pasien ada coughing atau batuk seperti itu. Nah, kemudian setelah pemeriksaan secara fisik, baru pemeriksaan secara lokal ya. Itu ada palpasi, perkusi, menyeluruh dari ukuran pembengkakan, posisi lidah, kenaikan dasar mulut. Sudah kalian bahas di semester 4, apa itu kalau ada lidah terangkat ya. Lidah terangkat, dasar mulut terangkat, itu berarti apa? Itu ada kemungkinan flekmon ya, ada abses di spasium submental dan juga submandibula sehingga mengangkat dasar lidah. Gitu. Kemudian gangguan penglihatan berarti itu sudah tanda-tanda penurunan kesadaran. Perubahan suara itu bisa tanda-tanda obstruksi jalan nafas. Kemudian posisi vestibulum dan uvula itu perlu kalian lakukan. Nah, setelah subjektif dan objektif, kalian temukan diagnosis dan tahu rencana perawatan. Nah, ini lanjutan yang dari prinsip nomor 1. Untuk emergensi ini ada quick assessment ya. Gitu. Quick assessment itu harus dilakukan kalau ada pasien keracunan ya. Ini maksudnya toksik itu keracunan. Jadi keracunan itu bisa dari infeksi, jadi abses yang banyak, sangat masif seperti pada gambar di awal tadi. Itu jika itu tertelan masuk ke dalam lambung itu bisa menyebabkan toksik. Terus kemudian perubahan sistem saraf pusat. Saraf pusat itu kan otak. Perubahannya apa? Otomatis kesadaran ya, karena otak itu kan pusat kesadaran. Kemudian ada gangguan jalan nafas. Nah, 3 kondisi ini yang memerlukan quick assessment gitu. Nah, kemudian apa? Langkah selanjutnya itu ada immediate hospitalization, langsung dirawat inapkan, langsung dirujuk ke rumah sakit. Kemudian agresif medical treatment ya. Kalau sudah itu ada pasien di UGD, di unit gawat darurat, itu overdiagnose dan overtreatment itu lebih bagus daripada kalian underdiagnose atau undertreatment gitu. Oke, itu yang harus kalian ketahui. Nah, kemudian pemeriksaan radiografik ini adalah pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang dilakukan setelah kondisi pasien baik dan stabil gitu. Jadi kalau pasien kondisinya belum baik dan stabil itu masih belum dilakukan pemeriksaan penunjang. Itu bisa ronsen periapikal, panoramik atau CT scan. Periapikal radiografik intraoral otomatis tidak bisa dilakukan kalau itu sudah pasien ada trismus tidak bisa membuka mulut. Itu udah masuk logika kalian ya. Nanti saya yakin kalau pada waktu kalian kuliah mungkin iya aja, tapi nanti waktu kalian sudah koas, waktu dokter gigi, pasien sulit buka mulut, cara berpikir kalian masih terkotak-kotak, periapikal untuk 1 gigi, udah tahu pasien nggak bisa buka mulut, dirujuk untuk ronsen periapikal. Itu berarti logika berpikirnya belum berjalan.
Nah, ini contoh pasien lain ya. Ini atas nama Bahroni, kemudian ini ada pembengkakan di regio submandibula sebelah kiri. Ini dari bawah tampak ada pembengkakan di sini. Kemudian dari tampak anterior ada pembengkakan di sini. Nah, di sini mungkin pembengkakannya kan di sini dan di sini. Nah, di sini adalah area yang paling fluktuatif gitu. Ini area yang paling fluktuatif. Ini kondisi kesadaran masih baik ya, masih belum ada penurunan kesadaran. Nyeri juga masih terbatas, kita bisa lihat dari ekspresi pasien, VAS ya, visual analog scale yang bisa kalian nilai, mungkin hanya sekitar 2 atau 3. Berarti kondisi ini, walaupun kalian sudah bengkak, kalian masih boleh cukup tenang, kalem, berpikir dengan baik, bahwa ini bukan kasus yang membutuhkan tindakan segera. Gitu. Nah, ini kemudian pasien ini dirujuk ke spesialis bedah mulut, kemudian tindakannya adalah insisi drainase. Nah, prinsip insisi drainase nanti akan kita jelaskan lagi di slide selanjutnya. Itu adalah di titik yang paling fluktuatif. Di semester 7 ada praktikumnya. Nah, ini kalian lihat di sebelah kiri ya. Kiri itu adalah sebelah sini. Kita lihat ini hanya gigi karies yang kariesnya tidak begitu besar, hanya karies kecil dengan kedalaman mencapai pulpa, tetapi efeknya bisa membengkak sampai seperti ini. Gitu. Itu pentingnya edukasi pada saat kalian praktek. Walaupun pasien itu tidak ada keluhan sakit, itu perlu kalian edukasi untuk dilakukan tindakan. Kalau masih belum infeksi, itu bisa dilakukan perawatan saluran akar ya dengan kondisi seperti ini. Tetapi kalau sudah pernah infeksi sampai seperti ini, walaupun sudah di drainase, sebaiknya dilakukan pencabutan gigi. Karena infeksinya sudah mulai luas, tidak bisa hanya dibersihkan dengan PSA saja. Gitu. Nah, ini kondisi yang sudah lebih parah lagi, ini pasien yang lain atas nama Subadi. Kalau kondisi tadi itu tidak dilakukan treatment segera, itu nanti infeksinya bisa meluas. Ini adalah perluasan infeksi yang sampai ke spasium leher yang saya jelaskan tadi. Itu sampai ke leher dan kemudian terbentuk fistel, awalnya kecil, kemudian meluas sampai seperti ini. Gitu. Ini meluas, gitu. Ini ada kulit yang kehitaman-kehitaman ini adalah yang akan terjadi nekrosis. Ini kita lihat ya kondisi awal ini masih di sini, kemudian dia masih menyebar lagi ke bawah sehingga ada terbentuk fistel baru di sini. Gitu. Ini perawatannya harus dibersihkan setiap hari bahkan sehari 2 kali. Gitu. Ini otot-ototnya, muskulus-muskulusnya dia sampai terbuka karena mengalami nekrosis pada kulitnya. Gitu. Ini butuh vaskularisasi karena kalau tidak terjadi vaskularisasi ini akan semakin melebar. Ini sudah kita lihat ya, proses nekrosisnya akan melebar. Nanti kalau dia sampai menyatu dengan ini ya nanti akan terbuka seluruh lehernya seperti ini. Nah, itu tadi dari prinsip yang pertama. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke prinsip kedua? Dari saya belum ada, dokter. Ya, oke. Ya, yang prinsip kedua adalah mekanisme pertahanan tubuh ya. Itu adalah dari sistemiknya pasien. Otomatis kita harus tahu kondisi sistemik. Nah, kondisi sistemik apa yang itu mempengaruhi imun tubuh pasien? Yang pertama, kondisi metabolis yang tidak terkontrol. Contohnya diabetes yang tidak terkontrol, pasien alkoholisme, malnutrisi, terus penyakit gagal ginjal, end-stage renal disease, gitu ya. Otomatis kalau ginjal itu kan prosesnya untuk cuci darah ya. Kalau sudah pasien infeksi, sudah meluas terjadi sepsis, itu kan sudah terjadi bakterimia atau bakterinya sudah beredar di dalam darah, itu otomatis kerja ginjal itu akan berat. Sehingga kalau pasien punya kelainan kondisi ginjal akan lebih susah untuk treatmentnya. Kemudian ada penyakit-penyakit yang menekan sistem imun, contohnya adalah
HIV, limfoma, leukemia, keganasan, dan kemudian penyakit-penyakit imunologis yang kongenital maupun acquired ya. Gitu. Terus kemudian terapi imunosupresif itu contohnya ada kemoterapi kanker, kortikosteroid, dan organ-organ transplantasi. Pasien dengan transplantasi organ seperti contohnya ginjal atau hati, gitu kan dia ditransplantasi organ tubuh orang lain, sehingga otomatis pasti akan terjadi proses adaptasi. Awalnya akan terjadi penolakan, akan terjadi respon imun, di mana sel-sel inflamasi atau sel-sel imun tubuhnya akan menolak organ baru tersebut, sehingga perlu dilakukan terapi atau obat-obatan untuk menekan sistem imun supaya organ tersebut diterima. Nah, kalau terjadi infeksi itu akan jadi dua mata pisau ya, sehingga untuk sembuh dari infeksi kita perlu sistem imun. Padahal pasien sedang imunnya ditekan supaya tidak terjadi penolakan organ. Nah, sehingga di sini adalah keputusan dokter, pengetahuan dokter, pengalaman dokter, jam terbang dokter yang dibutuhkan untuk memutuskan pilihan obat mana yang tepat, yang masih bisa menyelamatkan organ yang ditransplantasi, tetapi tidak mengganggu imun tubuh karena itu terjadi infeksi. Nah, ini pasien lain atas nama Denny Apria. Ini ada pembengkakannya di submental ya, pembengkakan di submental di sini. Nah, ini kalian bisa lihat dari gambaran ronsen dadanya ya, ronsen leher servikal. Ini terlihat laringnya miring ya, miring ke arah kanan gitu. Itu berarti infeksinya ini dia menekan laring ke arah kanan. Berarti ini sudah sangat beresiko terjadi obstruksi gitu. Nah, ini kelihatannya bengkaknya simpel gitu, tetapi ini sudah menyebar turun dari leher sampai ke mediastinum, sampai di dada gitu. Itu dari gigi ya. Dari gigi saja bisa sampai di sini gitu. Ini kita lihat untuk daerah-daerah insisinya ya. Submandibula sudah kita insisi, tetapi dia masih menyebar lagi ke sini, ke preaurikular, belakang telinga, retromandibular ya, belakang rahang, dan juga ke mediastinum. Dia menyebar sampai sini, sampai ke di insisi di bagian dadanya. Ini insisi ada 3, submandibula, retromandibula, dan juga mediastinum. Awalnya dari gigi. Ini pasien lain lagi, Pak Sudiono. Ini abses dari gigi juga. Dia sudah menyebar ke buccal space, naik dari buccal space dia naik ke fossa canina, naik lagi ke infraorbita dan supraorbita. Kemudian ada fistel di infraorbita. Gitu. Dia kita insisi di infraorbita sini untuk drainase. Aksesnya sudah kempes, gitu ya. Dari gigi lagi. Nah, ini prinsip ketiga. Ini yang tadi setelah subjektif, objektif, dan asesmennya. Kemudian treatmentnya ini yang penting ya. Bagaimana seorang dokter bisa memperoleh data subjektif, memperoleh data objektif, mengkombinasikan data tersebut menjadi suatu asesmen, kita dapat asesmen atau diagnosis, kemudian kita merancang treatment planning. Gitu. Nah, bagaimana itu masih bisa dilakukan perawatan oleh GP atau harus dirujuk oleh ke spesialis bedah mulut? Yang pertama, kalau harus dirujuk itu kalau ada salah satu di antara poin-poin ini. Ada sulit bernafas atau sulit menelan. Kemudian kondisi umum sudah lemah, letih, sakit, dan demam. Kemudian vital sign
Tadi sudah dijelaskan di awal ya, vital sign dan pemeriksaan objektif, bagaimana tanda-tanda vital sign itu mengarah ke penurunan kondisi. Kemudian ada compromise host defense, tadi sudah kita paparkan apa saja penyakit-penyakit sistemik yang berpengaruh terhadap imun. Kemudian dehidrasi. Dehidrasi itu demam ya. Jadi penyebab demam itu cuman ada dua. Yang pertama infeksi, yang kedua dehidrasi. Sehingga treatmentnya demam itu apa? Banyak minum sama atau antibiotik gitu ya. Tergantung mana kondisinya gitu. Baru nanti dikasih antibiotik paracetamol, ibuprofen atau antibiotik yang lainnya. Trismus itu akan berpengaruh ke difficulty of swallowing ini, sulit makan, sulit menelan. Kemudian pembengkakan itu sampai di luar dari alveolar proses. Jadi kalau pembengkakan itu masih di sekitar proses alveolar, masih di submukosa, masih di vestibulum, masih di periodontal, masih di gingiva, itu masih merupakan kompetensi kalian dan itu harus bisa kalian lakukan tanpa merujuk ya. Nah, kemudian failed to prior treatment itu kegagalan perawatan sebelumnya. Jadi sudah kalian rawat tapi ternyata ada rekurensi, itu nanti perlu kalian rujuk. Kemudian butuh rawat inap atau butuh tindakan dengan general anestesi. Butuh rawat inap tuh ini contohnya ada sulit bernafas, sulit menelan, otomatis perlu rawat inap. Letih, lemah, kondisi pasien sudah tidak baik, itu butuh rawat inap. Vital sign perubahan butuh rawat inap. Compromise host defense belum tentu butuh rawat inap. Dehidrasi butuh rawat inap karena kalian harus masukkan cairan yang banyak, itu harus lewat infus. Trismus belum tentu butuh rawat inap. Kalau dia masih intake makanannya masih bisa, belum butuh. Tapi kalau trismus sampai intake makanannya sudah menyulitkan, itu butuh rawat inap. Pembengkakan sampai di luar proses alveolar belum tentu rawat inap, masih tergantung kondisi-kondisi lainnya. Kegagalan treatment sebelumnya belum tentu rawat inap, tergantung kondisi-kondisi sebelumnya. Nah, ini satu lagi, ini Faruk Toduvo. Ini pasien, saya ingat dia sampai 1 bulan lebih dirawat inap ya. Ini awalnya datang ke klinik gigi. Klinik gigi di Jalan Kaliurang. Itu dirujuk, kemudian dokter giginya cukup tahu kondisi yang harus. Ini sudah awalnya tidak seperti ini ya, sebelum datang pertama ke dokter gigi masih cuman sakit gigi biasa, bengkak tidak signifikan. Dokter gigi memberikan resep antibiotik dan anti radang, anti nyeri. Kemudian beberapa hari kembali lagi ke dokter gigi tersebut dan kondisinya sudah memburuk. Itu sudah masuk ke failed to prior treatment ya, sehingga dokter gigi tersebut sangat bagus dia merujuk ke spesialis bedah mulut. Gitu. Kita lihat dia dari ronsen OPG penyebabnya hanya ini, karies di gigi molar ketiga. Kariesnya kecil, tidak dalam, gitu ya. Tetapi infeksinya bisa meluas sampai segini. Jadi perlunya lagi sekali lagi edukasi ke pasien untuk perawatan kondisi karies sekecil apapun itu sudah harus dirawat. Ini kita insisi cukup banyak di submandibula, kemudian ada di ini supraclavicular, kemudian di sini kita buka insisi juga di coli ya, di regio coli. Nah ini pasien sudah jalan nafas sudah terganggu, jadi harus dilakukan tracheostomi. Ini kita masukkan ET-nya ya. Ini dari leher langsung ke trakea, sehingga pasien bisa bernafas tidak harus lewat saluran pernafasan atas. Jadi dari trakea langsung ke leher. Gitu. Nah ini sudah kita insisi, tetapi terjadi
nekrosis kulit tadi ya, nekrosis di sini. Gitu. Yang menyebar. Ini sampai insisi di tracheostominya sampai bergabung dengan insisinya yang di leher ini karena sangat luas. Ini kita lihat di dalam spasium absesnya ini banyak sekali banjir pus-pus di sini ya, yang sangat banyak. Nih, ini yang insisi di leher tadi, dia bergabung dengan insisi tracheostominya sehingga lehernya berlubang sampai segini, ototnya terlihat. Gitu. Ini juga ada, dia nggak cuma ke bawah tapi naik juga ke atas ya. Ini sampai kita insisi di belakang telinga karena abses temporal. Ini kan temporal ya, pelipis kita keluarkan lewat belakang telinga di sini. Nah, sampai prinsip 3 ada pertanyaan? Sepertinya belum ada dokter, dari teman-teman juga belum. Ya, ini prinsip, coba sebentar ya. Ya, kalau belum ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini kita sampaikan di sini dulu. Nanti besok ada lagi ya. Iya dokter, besok Jam berapa? di jam 10 lagi dokter. Oke, nanti kita lanjut jam 10.30 ya, Dek ya, besok ya. Saya masih ada acara. Ya baik dokter. Nanti kita lanjutkan 10.30 sampai selesai.